Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku itu mau beberes kulkas. Lihat ini ya, ini tuh udah kotor banget. Dan kebetulan masih kosong karena memang aku belum food prep. Ini juga ada laos. Ini tuh aku eksperimen ya. Katanya kan nyimpen di freezer itu bakalan tahan lama. Ternyata ini aku zonk dan gagal. Gak tahu sih cara simpannya yang benar kayak gimana. Terus lanjut ini di bawahnya, ini tuh kotor banget ya teman-teman. Aku itu belum bersihin kulkas aku selama 3 bulan. Karena apa? Karena kalau ada baby itu nunggu waktu yang bener-bener pas, apalagi gak digangguin sama dia. Dan ini tuh aku masih subuh-subuh banget ngerjainnya. Biasanya sih anak aku bangun ya. Dan ini aku ngerjainnya itu pelan-pelan banget. Terus ini aku yang pertama aku mau geser-geser ini kardus dari barang elektronik di rumah. Bingung sih naruhnya di mana. Kalau teman-teman gimana sih kalau bekas-bekas kardus gini mau dibuang apa gimana ya? Apa akunya aja yang terlalu berlebihan, dusnya itu aku simpan. Nah, terus ini aku bawa kresek, aku mau ngebuang makanan-makanan atau bahan makanan yang udah nggak layak, udah kelamaan di kulkas. Kayak ini udah ada jagung, terus ada cabai yang udah terlalu matang. Pokoknya banyak banget ini. Terus juga ada sisa-sisa dari sayuran gitu. Terus ini ada makanan-makanan yang masih bisa dimakan sama minuman gitu. Aku taruh di bawah dulu karena kan ini aku mau ngambil rak-raknya semuanya mau aku ambil. Nah, ini tuh raknya sebenarnya berat ya teman-teman. Kacanya itu tebel. Ini aku pelan-pelan cuman aku cepetin aja videonya. Dan agak kesusahan juga pakai satu tangan. Dan ini tuh bener-bener kotor ya, kelihatan banget kalau nggak transparan gitu, kalau udah kayak banyak berembunnya gitu. Terus ini untuk rak-rak yang ada di pintu lemari esnya juga aku ambilin semuanya. Oh ya, itu ada sirup itu udah lama sih ya aku buka. Masih bertahan nggak ya atau udah kedaluarsa? Saking lamanya loh nggak pernah dipakai, mungkin bakalan aku buang aja. Terus ini yang bagian bawah ini itu agak seret gitu, aku lupa cara ngelepasinnya, makanya ini agak lamaan. Tapi ya udahlah, nanti aja aku ngelepasinnya. Ini aku mau sambil dulu sambil aku cuci semua untuk rak-raknya itu. Karena sambil nunggu kering, setelah itu aku lap-lap untuk kulkasnya. Oh ya, kalau untuk kulkasnya tadi jangan lupa ya teman-teman dimatikan kulkasnya. Karena kalau terlalu lama dibuka suhunya itu kayak nggak stabil gitu loh. Gimana ya cara jelasinnya, pokoknya itu bikin cepet rusak. Jadi harus kalau bersihin itu harus benar-benar dimatikan, jangan lama dibuka. Dan ini aku mulai untuk nyuci rak-rak kulkasnya. Ini kan bahannya kaca ya, jadi aku pelan-pelan. Dan ini kan masih jam 4:30 gitu. Ternyata air keran di rumah aku itu masih kecil banget. Makanya sebenarnya kalau bersih-bersih itu bagusnya sih waktu malam hari ya, karena airnya itu deres. Ini karena memang ya udahlah, baru aku sempatnya subuh, akhirnya aku subuh bersihnya. Karena kalau waktu malam itu teman-teman gitu juga gak sih, kalau ada baby, kalau babynya tidur itu akhirnya ikut ketiduran juga. Dan ini dengan penuh kesabaran aku bersihin bekas sabunnya tadi pakai air yang benar-benar kecil banget. Ini menurut aku mau aku pindahin kan ke kamar mandi untuk bilasnya, tapi nggak enak lah, ya udah di sini aja di sabar-sabarin aja di mesin. Oh ya teman-teman, kalau bersihin kulkas berapa lama sekali nih? Kalau sebelumnya sebelum ada baby itu aku bersihinnya itu 1 bulan sekali. Kadang suami aku yang bersihin, pokoknya sesempatnya aja. Kadang aku, kadang suami aku. Kalau di rumah tuh harus benar-benar kerjasama ya, walaupun di rumah aja istrinya dan jagain anak, tapi itu benar-benar capek banget.
Dulu sih aku sebenarnya itu kerja teman-teman, tapi semenjak usia baby aku waktu itu 1,5 bulan apa ya, itu aku resign karena aku waktu itu dapat cobaan gitu ya, jadi positif COVID. Sumbernya itu dari suami aku, dari kantornya, waktu aku cuti hamil melahirkan, dan ternyata baby aku tuh juga kena teman-teman, dan HB-nya itu masih belum naik, dia masih turun dan harus bener-bener dijagain, dipantau karena aku nggak tega. Terus akhirnya rembuk sama suami, ya udah aku korbanin aja pekerjaanku, aku tinggalin. Dan ternyata selama di rumah, pekerjaan rumah itu melelahkan ya, capek banget ketimbang harus kerja di luar. Tapi untuk para bunda-bunda, para moms di luar sana yang udah kerja terus ditambah jagain anak, mereka itu bener-bener the best banget. Mereka hebat, keren, kuat dan mandiri karena semuanya dilakuin sendiri. Apalagi yang tanpa asisten rumah tangga ya, bener-bener hebat lah, salut banget. Jadinya curhat ya ini teman-teman ya, sebagai masukan aja sih, sebagai sharing aja. Katanya kan kalau di rumah sebagai ibu rumah tangga itu gak capek, lebih capek ibu bekerja. Sebenarnya semuanya itu sama-sama aja. Dan ini akhirnya hampir selesai untuk bilasnya, aku taruh aja di sini. Terus lanjut ya, ini aku mau lap-lap kulkasnya. Aku ini pakai celing kalau nggak salah ya, ini yang aku pakai. Di sana itu katanya sih bisa untuk kulkas juga. Cuman ada yang pernah kasih saran mending itu pakai cuka sama irisan lemon. Tapi ribet ya, dan aku juga nggak ada lemon, harus beli dulu. Akhirnya ya udah pakai ini aja, semoga nggak apa-apa dan bisa awet. Lanjut, ini aku juga bersihin lap-lap dari pintu kulkasnya. Ini tuh juga kotor, kelihatannya aja ya bersih, apalagi kalau kulkas putih seperti ini itu harus bener-bener sering dibersihin karena nodanya itu gampang banget terlihatnya. Dan ini ya teman-teman, akhirnya anak aku itu udah kebangun. Dia tuh kebangun semenjak aku cuci rak-rak tadi itu. Mungkin dia kedengaran, akhirnya kebangun. Dan seperti biasa dia selalu ngikut kemanapun ibunya berada. Dan itu aku kasihin apapun dah aku taruh ke dia, tapi tetap aja dia pengennya ngikutin ibunya. Ini udah aku matikan ya teman-teman, jadi aman banget waktu baby aku megangin. Teman-teman gitu juga nggak sih, kalau ada baby itu selalu ngikutin kemanapun, bahkan kalau kita lagi ke kamar mandi, ya ampun malah ditangisin banget. Padahal dia itu ngelihat kita loh, padahal sampai pintu kamar mandi tuh nggak aku tutupin, tetap aja dia itu nangis. Tapi mau gimana pun tetap senang, bahagia, senang banget kalau ada baby. Dan ini lanjut, aku mau beresin bagian freezernya. Ini tuh bekas tetesan-tetesan dari ikan gitu, udah lama juga. Jadi waktu itu kan pernah mati lampu, jadi kayak keluar gitu airnya. Ya udah jadilah seperti ini, agak susah sih ya. Ini aku berulang kali gosoknya, tapi alhamdulillah bisa hilang. Dan ini tuh aku megangin untuk ngerekodnya karena untuk tripodnya nggak kesampean mau syuting ke atas kayak gini tuh, karena tripod aku kan yang biasa aja. Dan ini juga aku lap-lap ya, ini aku pakai lap yang microfiber ya teman-teman. Ini murah banget, di bawah 2000-an, dan aku sukanya karena bentuknya kecil, jadi sekali kita pakai kotor habis dicuci itu lebih simple aja, nggak ribet. Terus juga gampang banget loh dicucinya, langsung hilang semua nodanya. Pokoknya ini recommended banget. Tapi sayangnya kemarin aku cuman beli 2 biji aja, mungkin nanti insya Allah aku bakalan beli lagi. Terus ini aku ngeluarin ada gepek dulu waktu aku masih kerja, karena aku dulu bawa kayak
pompa ASI, bawa tas cooler gitu di tempat kerja aku, jadi harus wajib punya gebek kayak gitu. Dan untuk lap-lapnya cukup sampai di sini aja, udah bersih menurut aku. Lanjut ya teman-teman, aku bakalan unboxing. Nah ini itu aku beli kebutuhan untuk isi kulkas aku, dan ini benar-benar yang aku butuhin banget. Jadi ini adalah kebutuhan. Ini aku beli food container karena food container aku yang lama itu udah pecah kayak gitu, dan aku belinya itu murah banget. Jadi kayak plastik biasa, kalau nggak salah satu lusinya itu cuman nggak sampai 30.000 pokoknya. Dan akhirnya karena banyak yang pecah, ya udah aku belilah yang baru. Ini dari Greenleaf ya teman-teman, dan ini warnanya bener-bener aku suka banget, warna pink gitu, pink soft gitu, pink kalem. Dan aku ini bukainnya bener-bener pelan-pelan banget, takutnya kan kalau ada yang cacat gitu, ada yang mungkin pecah atau gimana, kan ini bisa juga dikembaliin ke tokonya. Nah seperti ini ya, isinya itu sama 12 gitu, ukurannya beda-beda. Ini tuh bagus banget loh, kalau waktu nutup itu nggak rame gitu, jadi nggak sampai bunyi celtak gitu loh. Teman-teman paham nggak maksudnya aku? Kalau yang murah kan kayak gitu ya. Dan ini dia seperti ini kalau waktu aku tutupin. Harganya murah ya, 79 ribuan udah dapat 12 piece dengan kualitas yang bagus banget menurut aku. Nah lanjut, ini unboxing yang kedua. Ini juga benar-benar penting banget untuk isi kulkas, untuk food container. Aku ini carinya ini sampai bener-bener capek banget. Karena apa, kan ada ya yang merek IKEA ataupun merek yang lainnya itu mahal per piece-nya, apalagi ongkirnya di Jawa Timur itu nggak ada. Jadi akhirnya aku nemuin zipper lock, zipper bag dari merek bagus, dan ternyata sesuai ekspektasi banget ya teman-teman. Ini bagus banget loh, perekatnya itu juga double. Nah ini itu aku belinya gede banget. Kenapa? Karena lebih baik beli yang kebesaran daripada yang kekecilan. Ini kan isinya 15-an gitu ya. Dan ini ada tempat tanggal, ada expired, sama ada isinya apa. Dan ini untuk ukurannya 25 x 35 cm dan dapatnya itu 15 piece. Terus lanjut, ini aku mau ngeringin dari cucian rak-rak isi kulkas tadi, mau aku taruh di bawah aja karena kalau sambil berdiri pegel aja gitu ya. Dan ini kan anak aku juga udah bangun, jadi sambil mantau dia. Ini aku kasih elap ya, kasih elap kering, aku taruh di bawah gitu biar nggak terlalu basah. Terus aku pakai elap kain yang aku jahit kemarin, yang aku beli sendiri. Oh ya teman-teman, untuk zipper lock tadi tuh yang aku beli itu kan bisa buat ngisi sayur, ngisi buah, terus bisa juga buat daging. Cuman itu kan kebesaran. Kenapa aku beli yang besar? Karena itu isinya 15. Mungkin separuhnya itu bakalan aku pakai untuk isi baju atau sepatu kalau lagi renang-renang gitu, atau enggak kalau lagi traveling itu berguna banget. Nah semisal teman-teman pengennya yang kecil, itu banyak loh variasinya. Bahkan kalau yang kecil itu isinya lebih banyak. Itu aku agak gedean, makanya isinya itu cuma 15-an, dan itu murah banget, harganya cuma 30 ribuan. Insya Allah nanti kalau semisal aku ingat dan sempat, bakalan aku taruhin di deskripsi box ya untuk nama toko-tokonya. Dan lanjut, ini aku mau masangin rak-raknya langsung di kulkas aku. Nah ini kan ternyata kurang buka ya, lagi-lagi keganggu sama kardusnya itu. Daripada ribet, ya udahlah, ini aku geser dan aku ambil kardusnya, terus aku pasang lagi ini kaca-kacanya. Ini tuh udah lega banget loh, aku udah akhirnya bisa bersihin kulkasnya. Alhamdulillah, karena kan kebetulan aku juga udah belum food prep, jadi ini bener-bener waktunya itu timingnya pas banget aku ngebersihinnya. Terus ini aku pasang yang rak di bawahnya, yang tadi itu.
Nah, yang bagian bawah udah selesai. Terus ini yang bagian atas aku pasang raknya 2 yang ada di pintu. Dan selesai, alhamdulillah. Dan ini juga aku mau langsung hidupin untuk kulkasnya biar dingin dulu, barulah aku masukin semua barang-barang, bahan-bahan makanan yang masih bisa dimakan. Alhamdulillah udah bersih banget ini teman-teman ya, udah kinclong banget, seneng banget. Kayak gini ini bikin barang kita, elektronik kita itu makin awet. Terima kasih ya teman-teman udah nontonin video aku sampai akhir. Semoga apa yang aku sharing ini bermanfaat dan bisa jadi motivasi untuk kita semua untuk selalu bersih-bersih di rumah. Assalamualaikum teman-teman.